seperti nasi merah, oat. Nah, itu tuh jadi bikin kita tuh kenyangnya tuh jadi lebih lama gitu. Oh, iya? Karena dia proses pencernaannya tuh lebih lama gitu. Berarti nasi daripada nasi putih. Nasi Jam makan, jumlah makan, sama satu lagi Apa? ternyata jenis makanannya. jenis makanan. Imsak, 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 imsak. Waktunya Imsak, inspirasi mahasiswa saat akhir sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ika Muda. Nah, ketemu lagi dengan host kondang hari ini nih. Oke, kembali dengan saya Raihan Satria Elezar yang akan menemani kalian di Imsak, inspirasi mahasiswa saat akhir sahur season 1 edisi 3. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menu sahur anti ribet dan anti bokeh nih. Tentunya saya sendiri sekarang saya nggak sendiri nih, saya sama teman-teman dari mahasiswa UIK Bogor. Nah, boleh Kak kenalan nih, namanya siapa dan dari fakultas dan prodi apa nih? Oke, halo semua. Halo. Nama aku Arin Fujiana Hirunisa dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Kak Arin Fujiana dari program studi ilmu hukum ya? Iya, Fakultas betul. Hukum. Oke, satunya? Halo teman-teman. Halo. Ya, aku Elsa Kiswa Kurniawati dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Gizi. Program studi gizi? Iya. Oh, Fakultas Ilmu Kesehatan program studi gizi. Nah, kalau boleh tahu dari semester berapa nih Kak Arin dan Kak Elsa? Kalau aku semester 2. Semester 2. Ya. Aku semester 4. Semester 2 dan semester 4. Ya. Oke. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin nih selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang ada di rumah nih. Semoga puasanya kuat ya, udah 2 hari nih. Udah 2 hari puasa, sekarang hari ketiga. Gimana sahurnya nih Kak Arin dan Kak Elsa? Aman. Berbeda sekali. Berbeda dengan lauk yang hari pertama. Betul. Apakah sudah memakan mie? Alhamdulillah belum sih. Alhamdulillah belum. Kalau Karin gimana sore? Alhamdulillah, karena aku kan di rumah ya, Oh, iya? jadi masih menunya sama sih dari hari pertama gitu. Alhamdulillah. Oke. Nih, kalau boleh tahu Kak, kan Karin ini tadi katanya dari di rumah ya, masih Iya. tinggal di rumah. Kalau Kak Elsa nih gimana? Ngekos aku atau tinggal di rumah? Ngekos. Ya. Kalau Karin di rumah, Kak Elsa ini ngekos nih, teman-teman. Boleh dong. Kan kita lagi bahas nih, Kak. Terkait menu yang anti bokeh dan anti ribet. Boleh sih, Kak, menu yang anti ribet tuh gimana sih, Kak? Dari aku dulu atau dari Arin dulu nih? Gimana nih? Boleh dari Lempar-lemparan nih. Kalau dari aku sih tips anti bokeh ya. Jadi oke, anti bokeh dulu. Oke, jadi kita tuh anggarin nih misalnya seminggunya tuh mau berapa, misal 150.000. Nah, kita tuh belanja bahan masakannya tuh di pasar biar lebih murah. Itu 150.000 buat sehari atau buat seminggu? Buat seminggu, buat Oh, buat seminggu. Sorry. Kalau 150.000 per hari bokeh juga. Iya, itu mah boros namanya. boros Oke, banget. sorry. Jadi buat seminggu tuh ya, misalnya kita beli lauk dada filet 1 potong gitu. Terus nanti sayurnya 3.000-an gitu. 3.000-an ya. Itu sop yang cuman udah dipaketin. Iya. Nah, nanti kita taruh ke box-box gitu, taruh di kulkas. Nanti jadi pas kita mau buka atau sahur kita tinggal masak. Jadi kan lebih gak bikin mager gitu kan, karena udah Oke, disiapin oke. dari sebelumnya. Jadi kita belinya tuh jangan setiap hari beli, tapi langsung beli Iya. seminggu dan dipisah-pisahin ya, Kak. Ya, Buat masukin ke 1, kulkas. 2, 3. Kalau kayak saya gitu gak? Kalau di minggu pertama masih, ya gak tahu nih kita minggu selanjutnya kayak Semoga gimana. masih. Semoga masih. Kalau Karin nih tips buat biar nggak bokeh nih teman-teman. Kan mungkin masak juga nggak di rumah? Orang tuh sih yang masakin kebetulan. Mungkin boleh Iya, kasih jadi- tips ke teman-teman. Gimana kalau menurut Karin? Oke, menurut aku sih kalau dari Kalsa kan belanja ini ya. Mm-mm. Kalau aku mau nambahinnya, kita belanja makanan dari frozen food gitu. Jadi kayak misalkan nugget, sosis kan itu bisa buat beberapa Oh, hari iya, ke iya, depan. iya. Kalau mager kan Ah. tips anti nggak ribet, tinggal goreng aja gitu. Nggak ribet, terus itu kiloan ya bisa ya? Ya bisa. Kalau ini kan kayak kan Ini dari sangat, gizi ya, dari gizi kalau dari gizi. Gimana Kalau menurut tuh, Kak? Kak Elsa gimana kalau frozen food? Sebenarnya itu ya kalau dari pihak kok dari pihak dari tiket ya ini. Kalau dari pendapat aku sendiri sebenarnya kurang sehat ya, Iya. karena apalagi kalau puasa itu banyak goreng-gorengan tuh kayak bikin iya, iya. tenggorokan seret gitu, kayak cepet aus lah ya. Tapi itu enak, Kak. Oke, semuanya. iya benar-benar. Jadi kurang sehat. Nah, Iya, kemarin juga kurang kita nih guys sempat ngobrol juga yang di episode sebelumnya tentang mie juga nih. Kakak Kari waktu itu kalau nggak salah makan mie. Aduh, gimana tuh? Setelah kita search lagi kalau mie tuh bisa bikin seret
nanti siang-siang tenggorokannya, betul gak? Ya betul banget, Betul banget. Jadi tuh tadi tips biar kita belanja buat sahur tuh nggak bokeh tuh bisa beli per minggu atau tadi frozen food tapi emang agak kurang sehat ya. Tapi masih ada kos pasti bandel-bandel beli juga nih. Ya kok tahu sih. Nah, aku juga mau tahu nih tentang menu yang tadi kan yang anti bokeh. Nah, kalau yang gak ribet tuh kira-kira menu apa sih Kak? Rekomendasi buat teman-teman nih yang ngekos atau yang asrama, yang kontrakan. Mungkin yang di rumah juga yang masih irit-irit, gimana nih rekomendasinya? Kalau menu yang paling simpel banget tuh paling ya ceplok telur pakai kecap sih. Ceplok telur pakai kecap. Iya. Bener. Kalau dari Karin, Ya sama kayak Kak Elsa, ceplok telur. Apa ya? ceplok telur. Di dadar weh, Oh, di dadar. Biar nggak sama Sama- teri sama-sama gitu. telur, cuman sama-sama telur, tapi cuman- ini mah di dadar cuman gitu. beda. Iya, beda. gitu. Cara gorengnya. Nah, kalau ngomong. misalkan nih Kak, ketika Ramadan kita buka atau sahur, pasti kan kita masak kadang agak kebanyakan, apalagi misalkan kita ngekos tuh sendiri. Nah, kadang nggak habis. Ada nggak sih Kak tips buat memanfaatkan menu yang udah kita makan di sebelumnya di sahur, mungkin buat buka puasa? Apakah ada menu yang bisa diangetin lagi buat kita irit-irit gitu? Boleh dari Kak siapa? Mungkin kalau itu ini ya tumis. Tumis-tumisan. Iya, tumis-tumisan tempe gitu yang bisa diangetin atau nggak tempe orek. Nah, bisa- Tempe. Oh, Betul, betul. tempe orek tuh bisa diangetin. Oh, apa namanya? Gimana Tempe tuh, Kak? orek tuh bukan bisa diangetin sih, lebih ke awet aja iya. gitu. Dia nggak gampang basi. Oh iya pernah. Tempe orek itu yang kering ya? Iya. Oh, yang Jadi kering. kalau mau kering banget tuh tempenya tuh dipotong-potong dulu, nanti dijemur di matahari, Oh, iya? baru nanti digoreng. Oh gitu. Iya gitu. Kadang di episode sebelumnya tuh kata Mustafa. Iya, Ya, kalau ya. di sini tempe orek. Berarti per episode kita ada menu-menu nih. Jadi direkomendasiin buat ada tempe orek juga. Itu hemat juga ya, hemat Ya, terus anti hemat, ribet. Terus Nggak bisa gampang basi, jadi tahan lama gitu. Iya, betul. Semingguan dia tahan. tempe orek. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, misalkan ada menu gak sih, kan tadi yang ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Tapi kalau menu yang ideal, yang rekomendasi dari Kakak tuh apa sih? Yang ideal pasti tentunya dengan menu yang lengkap ya, kayak kandungan proteinnya tinggi kayak ikan, telur, ayam gitu. Terus ada seratnya, buah sayur sama karbohidrat kompleks. Kita tuh sebenarnya karbohidrat kompleks tuh kayak Karbohidrat kompleks. iya, karbohidrat kompleks tuh seperti nasi merah, oat. Nah, itu tuh jadi bikin kita tuh kenyangnya tuh jadi lebih lama gitu. Oh, iya? Karena dia proses pencernaannya tuh lebih lama gitu Berarti nasi daripada nasi putih. Nasi merah sama nasi putih lebih kenyang lama tuh nasi merah. Iya, betul. Karena Dia karbohidrat kompleks. oh gitu, Iya, ada gitu. perbedaannya. Mm. Kalau dari Karin, menu-menu yang rekomendasi yang sehat nih. Selain ini ya frozen food ya. Apa ya? Sayur sih. Sayur. Iya, sayur sop. Sayur sop. Sayur harus ada sih. Sayur harus ada. Karena untuk serat kita juga ya. Iya, Iya, untuk biar pencernaannya tuh lancar gitu. Betul betul. Kan kita nih sebagai mahasiswa pasti dari pagi, siang, sore beraktivitas banyak juga. Kan kita berekomendasi juga, kan juga biar mahasiswa tuh nggak mengurangi kegiatan yang biasa mereka lakukan ketika bulan puasa. Nah, ada nggak sih Kak tips ketika sahur biar kenyangnya ini biar kita tuh nggak cepet lapar orangnya? Oh, aku biasanya kalau biar gak cepet lapar tuh nerapin yang namanya 3J 2A. 3J Apa tuh, 2A. Iya, Apa tuh? Jadi 3J itu ada jam makan, Hmm? jumlah makan, sama aku lupa. Jam makan, jumlah makan, Jumlah makan sama porsi. bukan, jumlah makan tuh porsi. Jumlah Kak, porsi. bentar dulu. Apa, Ri? Coba. Jam makan. Kok ada bantuan dari orang dalam. Jam makan, Jumlah makan. porsi. Apa? Coba bukain dulu HP-nya. Aku kalau ini nggak di-cut kan? Kalau nggak Kak Elsa boleh jelasin dulu tadi jam makan dan jumlah Makan. Kayak jam makan itu ya kita makannya cuman di pas buka, setelah tarawih sama sahur. Jadi kita tuh hindari ngemil-ngemil di sela-sela itu. Biar nanti tuh asupan kita tuh masih cukup walaupun Oh, kita gitu. puasa gitu. Kalau jumlah makan ya kita harus makan sedikit-sedikit biar kayak nanti gak kayak kekenyangan banget gitu. Soalnya nih Kak, yang kita alamin pasti kalau buka puasa lapar mata,
Iya, semuanya dibeli gitu Iya, ya, semua Kak? dibeli, semuanya dimasak. Itu pasti bikin kita lapar mata dan kekenyangan kan. Misalkan mau Iya, tarawih, betul, tarawih malas udah kekenyangan tidur deh. Tidur aja, tidur. Jadi bukanya secukupnya aja. Tadi itu jam Jam makan, jumlah makan, sama satu lagi Apa? ternyata jenis makanannya. jenis makanan. Nah, tadi makasih bantuannya, Pak. Makasih ya Kak Ari bantuannya. Nah, tadi jam makan udah dijelasin sama Kak Elsa. Tadi dua lagi apa? Satu lagi, dua lagi yang 2A. Ah. 2 itu air sama aktivitas fisik. Air sama aktivitas fisik. Berarti airnya gimana tuh buat teman-teman? Airnya itu ada kodenya juga Kak. Apa tuh? Jadi 242. 242. Iya. Jadi 2 gelas setelah Sahur. buka sama Oh, sahur. setelah buka sahur. Pas buka sama sahur. 4 gelasnya siang. Empatnya tuh malam gak sih? Empatnya apa? 4-nya ya di sela-sela itu aja, kayak pulang tarawih atau sebelum tidur. Malam ya. Malam. Jadi teman-teman 2 gelas ketika sahur, 2 gelas lagi ketika buka, dan 4 gelas lagi ketika malam ya. Iya, malam. Tarawih bukan siang ya. Bukan siang. Siang salah itu. Iya. Berarti jumlah makan, jumlah porsi, aktivitas ya? Iya. Sama satu lagi apa, Kak? Tadi Jenis makanan. Jenis makanan. Nah, jenis makanan tuh kayak gimana? Jenis makanannya tuh harus memenuhi kebutuhan gizi kita nih. Kayak ada proteinnya, ada seratnya, karbohidratnya, Oke, kayak oke. gitu. Jadi harus sesuai kalau yang saya tahu tuh isi piringku. Iya, Nah, betul, teman-teman betul, boleh betul. cek nih Ya, isi isi piringku yang ada di Google. Karin tahu kan isi piringku? Apa tuh? Wah, kayak satu Aku juga jadi lupa. bingung ini kayak Ada gimana nih? protein yang Ada berapa protein persen? hewani, protein nabati. Protein hewani itu seperti Betul. ikan, daging, Oh, iya. ayam kayak gitu. Kalau protein nabati tahu, tempe, serat itu bisa dari sayur, buah. bayam ya gitu ya. Bayam. Kalau Karin gimana nih puasa 2 harinya? Lancar gak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Nah, ada kira-kira di dalam 2 hari ini ada tantangan gak ketika puasa? Ada sih. Apa tuh? Karena aku kan Apa gacuan? katanya nggak sehat gimana. Aduh. Jangan ditiru. Tantangannya sih kalau aku kan dari rumah ya. Hmm. Kalau misalkan ke kampus itu lebih berasa banget capeknya sih. Kalau boleh tahu Karin tuh rumahnya di mana? Kan Di- tinggal di rumah nih. Ya di Ciseeng. Ciseeng Parung. Lumayan juga ya. Ciseeng Paru. Kira-kira berapa jam tuh dari rumah ke kampus? 1 jam lebih. 1 jam lebih? Pernah 2 jam. Itu tergantung macet enggaknya. Karena naik Mobil pribadi dijemput beda-beda. Ada yang warna biru, ada yang warna hijau gitu. kayak kenal tuh warnanya. Iya itu nomor Platnya 6 juga beda-beda ya. Iya nomor 6 sama nomor 16 tuh nomornya. Angkot. Iya betul. Berarti berapa kali naik angkot tuh dari Ciseeng ke kampus? 3 kali. Wis, berarti Melelahkan turun naik juga 3 ya. kali. Itu apalagi bulan puasa. Ya kayak aduh aus banget gitu. Aduh, Tapi sama- nggak mampir kan? enggak. Karena kan bulan puasa ini kita harus bisa menahan hawa nafsu kita. Gimana Betul, caranya kita enggak sampai aduh buka aja kali ya. Jangan sampai Kadang ada gitu. godaan tuh pasti. Iya, tapi berusaha lah untuk menahan hawa nafsu. Oke. Kalau di kelas tuh gimana, Kak? Misalkan di kelasan kita kayak biasanya kuliah biasa 2 SKS tuh 90 menit. Kira-kira ada pengurangan waktu gak ketika bulan Ramadan tuh, Kak Elsa? Ada. Ada. Jadi yang tadinya 1 jam 40 menit jadi cuman 1 jam. Oh, gitu. Jadi ada pengurangan kalau di bulan Ramadan ya? Iya, betul. Ada pengurangan waktu ketika bulan Ramadan ketika pembelajaran. Iya. Oke. Nah, tadi kan aku dengar Kak Arin ini dari program studi Ilmu Hukum Iya, betul. dan dari Fakultas Hukum. Ya. Boleh tahu nggak sih, Kak, apa pelajaran apa aja yang dipelajari nih di Ilmu Hukum, di jurusan Ilmu Hukum, dan prospek kerjanya apa aja? Karena saya masih semester 2 yang saya dapat Hmm. tuh kita belajar tentang pengantar ilmu hukum gitu, bagaimana sistem hukum itu diterapkan di masyarakat atau di suatu negara. Terus ada pengantar hukum Indonesia juga, Iya, itu gimana sebelumnya diterapkannya gitu. Ada pengantar-pengantarnya dulu ya Iya, dari terus awal. ada hukum pidana, perdata, itu nanti untuk jurusan khusus di semester 5 kita mau ngambil yang mana nih? Hukum Iya, iya. pidana, perdata, tata negara atau lingkungan gitu. Jadi di semester 5 tuh ada konsentrasi Iya, jurusan. betul. Kalau prospek kerjanya? Kalau untuk prospek kerja rata-rata orang kalau dengar jurusan hukum tuh jadi pengacara ya? Oh iya. Enggak ya, itu kayak sebenarnya banyak selain pengacara itu kita bisa jadi hakim Hah? atau misalkan tentang suka aku pengen surat menyurat aja deh. Itu apa? notaris. Oh, gitu. notaris. Iya, ke notaris. Terus kalau misalkan selain itu juga ada jadi staf
legal di sebuah perusahaan. Oke gitu. oke. Jadi Banyak sih. lumayan luas juga ya prospek kerjanya. Ya, terus konsultan hukum, terus di PNS bagian hukumnya gitu ada itu. Kalau kayak saya nih kan dari gizi ya. Soalnya kalau yang saya tuh saya tahu pasti masak-masak doang kan. Tapi ada nggak sih Kak? Ada dong, Ada. Nah, mau tahu dong apa pembelajaran apa aja yang dipelajarin di prodi gizi sama prospek kerjanya apa aja? Kak? Pembelajarannya betul tadi kata Kak Rehan ada masak-masak. Cuman masak-masaknya ini kita tuh harus sesuai sama apa penyakit si pasiennya gitu loh ya. Gitu. Misalnya Jadi ada pasien, menyesuaikan kadar gizinya juga. harus dihitung. Selain itu kita ada belajar tentang keamanan pangan, epidemiologi gizi. Jadi epidemiologi gizi itu kayak rantai perjalanan makanan tuh buat jadi sebuah makanan tuh gimana? Dari nanamnya gimana? Oh, mulai dari dari penanamannya? Dari penanamannya. Mantap. Gitu. Biar menghasilkan bahan pangan yang baik, yang bagus. Mulai dari penanamannya sampai dikonsumsi juga. Iya, betul. Oke, mantap juga. Seru juga ya? Iya, seru banget. Kalau prospek kerjanya? Kalau prospek kerjanya kita sangat amat luas. Bisa di industri pangan kayak jadi quality controlnya, terus jadi ahli gizi di rumah sakit, jadi konsultan gizi atlet-atlet Indonesia mungkin atau di luar negeri juga bisa. Atau kita bisa buka klinik gizi sendiri gitu. Berarti kalau teman-teman mau program diet bisa ke Kak Elsa nih. Betul, betul. Rekomendasi gizi. Boleh dong Kak. Anak UIKA bolehlah kasih diskon. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tipsnya Kak. Nanti aja ya di belakang. Nah, saya itu nih mau tahu juga Kak, kan di UIK nih banyak teman-teman yang asrama, ngekos. Pasti kan banyak juga nutrisi-nutrisi yang berkurang. Kadang tuh kalau pulang tuh perbaikan gizi. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak rekomendasi nutrisi itu yang murah untuk teman-teman mahasiswa? Ini aku kasih ini dulu ya. Sebenarnya di kita tuh bukan nutrisi. Jadi nutrisi itu untuk pangan hewan. Jadi kalau kita tuh bilangnya gizi. Kalau gitu. untuk manusia itu gizi. Iya, untuk makhluk hidup manusia, ya hewan juga. Tumbuhan juga mau Maksudnya hidup. untuk manusia tuh Iya. kita bilangnya gizi. Iya. Kalau nutrisi untuk hewan gitu. Jadi untuk tips ini ya makanan bergizi buat yang apa namanya? Tadi yang asrama, yang ngekos yang gitu. ngekos pasti kan berkurang nih Iya. protein-proteinnya. Sebenarnya bukan berkurang sih, cuman lebih ke kesadaran dirinya Kesadaran aja. diri. Kadang kayak malas banget nih sarapan, padahal sarapan tuh penting banget buat konsentrasi belajar kita. Tapi kadang tuh ada teman saya sendiri ya, kalau sarapan tuh setelah sarapan pengennya mual terus. Mulus gitu ya. Itu mulus. karena enggak dibiasain dari kecilnya mungkin. Jadi emang harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Berarti untuk apalagi kalau sahur berarti penting banget untuk kita konsentrasinya di belajar banget. ketika bulan Ramadan. Oke, jadi kalau misalkan contoh protein yang murah apa sih Kak? Telur. Telur. Iya. Telur kan cuma 3.000 tuh satunya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Kak Elsa nih sama Karin bisa masak kan? Bisa dong. Bisa masak gak? Bisa. Bisa. Masak air, masak telur. Masak Kalau mudah-mudah. buat buka kan pasti kita beli jor-joran ya, gorengan, lontong. Iya lagi. Enggak dong. Bener. Selain itu pasti misalkan somai gitu banyak kan. Misalkan ada nggak sih Kak biar kita nggak beli terus, tapi ada menu yang murah untuk kita berbuka tapi memenuhi gizi kita, protein kita, terus tapi kita buatnya gampang. Coba dulu nih. Boleh aku dulu Oke. deh. Kalau aku sih yang tadi yang simple yang murah ya. Tadi- Ya tadi telur, ceplok telur, kecap dan seratnya enggak harus dari sayur, dari buah juga bisa. Oh, oke, Kan oke. sekarang tuh banyak tuh yang jual buah potongan yang 5.000 dapat 2. Di kantin. Ya, itu sih. Kalau Jangan dari- lupa minum susu. Oh, mantap. Jangan lupa minum susu. Tapi dapat ini enggak MBG, makan bergizi gratis. Lanjut. Karin. Aduh gimana ya? Yang tips Iya, makanan yang mungkin bergizi tapi murah. soalnya saya dimasakin. Ya. Karin tuh dimasakin tapi kadang-kadang masak. ada sayurnya juga sih, kadang paling dari bayam gitu bisa kan Iya, Kak? bayam, Bayam, kangkung. Oke. kangkung. Apalagi ini buat perempuan-perempuan nih, kangkung tuh sehat banget karena Oh. mengandung zat besi kan, apalagi perempuan tuh suka haid nih, jadi Iya. pasti darahnya tuh berkurang, jadi banyak-banyak makan daging sama sayurnya tuh kangkung, itu bagus banget. Tapi takutnya nanti teman-teman yang ngekos makan dagingnya nunggu lebaran dulu ini. Minggu ketiga tuh biasanya tuh. Iya. terakhir. Minggu ketiga kayak udah
Indomie ya seminggu. Iya, seminggu. Tapi jangan ya teman-teman. Nah, boleh Kak Kak Arin dan Kak Elsa kasih motivasi buat teman-teman yang kos, yang yang asrama biar lebih semangat menjalani puasa ke depannya. Tentunya dengan makanan yang bergizi tadi. Boleh dari Karin dulu? Oke, dari aku terus tetap jaga kesehatan ya, tepatnya jangan begadang. Terus apalagi yang ngekos, bener tipsnya boleh aku nanti dicoba juga biar hidupnya lebih sehat lagi Iya, betul, gitu ya. betul. Terus ya jangan sampai Nggak sahur. jangan sampai nggak sahur, kekurangan gizi juga gitu. Karena itu mempengaruhi kesehatan juga ya Kak. Apalagi aktivitas kita ketika menjalankan kegiatan di pagi hari sampai berbuka. Tuh, kalau dari Kak Elsa? Kalau dari aku ya kuncinya jangan mager. Udah. Jangan mager. Jangan mager. Jangan mager apa? Ya jangan mager nggak sahur atau nggak beli apa-apa gitu, karena ya kalau kita mager ya semuanya juga nggak bakal Iya, betul berjalan. betul. berjalan. Kadang anak kos tuh mager bangun untuk sahur tau? Ya itu kayaknya nggak punya ayang tuh yang itu tuh. Gak ada yang bangunin. Iya betul. Oke, teman-teman yang belum tahu tips buat sahur, buat bangun sahur tuh boleh nonton di episode sebelumnya ya. Biar dikasih tahu tips-tipsnya sama di episode sebelumnya. Nah, terakhir nih Kak, boleh kasih tahu teman-teman untuk mahasiswa ataupun calon mahasiswa baru UIK, kenapa harus UIK Bogor? Boleh dari tadi Kak Arin ya, Kak Elsa dulu. Kenapa harus UIK Bogor? Karena UIK ini kampus yang menerapkan, ya intinya belajarnya berbasis keislaman ya. Iya, Terus betul. lingkungannya juga ada banyak pepohonan, aman, terus fasilitasnya juga memadai. Oke, oke. Banyak akreditasi yang sudah Unggul. Iya betul. Karena dari akreditasi unggul tuh udah sama halnya dengan PTN-PTN. Iya, betul, gitu. betul. Selain itu ya aku menambahkan UIK juga tempatnya strategis gitu. Strategis, betul-betul. Dekat dengan tol, Iya, dengan mall dekat, iya betul. dengan jalan besar dekat. dengan gacoan dekat. Gacuan lagi kan itu nggak sehat Kak. Ditunda dulu ya, ditunda dulu ya. Nanti di belakang aja kita. Kan mau subuh, jangan makan gitu. Iya, minum. Belum buka juga. Oke, teman-teman, seru banget diskusi kali ini kita sama Kak Elsa dan Kak Arin. Semoga itu sangat inspiratif buat kita karena kan IMSAX ini kan obrolan yang inspiratif, tapi kocak, tapi berfaedah buat kita semua. Nah, teman-teman, biar gak ketinggalan episode selanjutnya, jangan lupa follow Wika TV agar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Reha Satria Eleazar dan teman-teman Kak Arin dan Kak Elsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you. Dadah.